Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Atika Maria Zaifa dari kelas 7. Di sini aku bakal mendemokan tentang project game challenge 1. Jadi di sini itu kita di challenge buat membuat scratch sendiri. Jadi pertama-tama ini aku bakal ngejelasin dulu gamenya. Klik, terus habis itu dinonya itu muncul dari samping ke tengah, dia bisa jalan. Lalu sprite-nya ini itu bisa kita gerakin ke kanan kiri atas bawah. Lalu pas dideketin dia ngeluarin letupan. Lalu ada sprite yang jatuh dari meluncur dari atas ke tengah. Habis dia nanyain pertanyaan. Jawab. Kalau dia benar itu di sini ada variabel benda ajaib. Jadi 1, ini kan 0 ya. Terus ini ada tanda panah. Kalau misalnya kita deketin itu bakal ke backdrop yang lain. Lalu di sini ada sprite lagi yang meluncur dari samping ke tengah. Terus itu pas dideketin itu dia ngeluarin pertanyaan, ngeluarin ucapan. Habis itu ada yang muncul dari atas ke tengah. Habis itu ada yang nanyain pertanyaan. Misalnya dia benar, bakal bilang. Terus habis itu di sini benda ajaibnya setelah kita menjawab pertanyaan dari seperti yang muncul dari atas itu bakal nambah. Di sini ada tanda panah. Nah, kalau misalnya dideketin jadi ke backdrop selanjutnya. Terus di sini ada sprite lagi yang muncul dari samping ke tengah. Dia bakal nutupin. Lalu ada sprite yang muncul dari atas ke tengah dan nanyain pertanyaan lagi. Kemudian sini ada yang dia bisa kemana-mana, habis itu ngeluarin ucapan. Lalu dia kabur ke samping dan langsung selesai. Oke, jadi di sini aku bakal ngejelasin blok-bloknya yang udah dipakai. Yang pertama, blok gobunya. Gimana caranya biar dia bisa ke kanan kiri atas bawah. Pertama, main green flag click, habis itu show. Nah, biar show itu fungsinya buat dia munculin sprite-nya di awal. Lalu point in direction ini untuk ngatur point in direction-nya. Lalu di sini ada go to X and Y. Itu ini fungsinya untuk misalnya awal mula kita mencet green flag click, dia bakal di situ awalnya tuh dia masih di situ. Nah, dia di situ. Lalu set rotation style, ini fungsinya untuk mengatur rotasinya. Sini ada left right, down rotate, sama all around. Kita pilih left right. Lalu di sini ada forever, fungsinya untuk menemani selamanya blok-blok yang ada di dalamnya. Di sini kita masukin if then, lalu key preset. Di sini kita atur jadi right arrow, terus habis itu masukin point in direction lagi, change X by, sama next custom. Jadi gobu ini banyak customnya, jadi ada 3, jadi kita next customin semuanya. Setelah itu kita bisa duplicate dari yang atas ini, tapi
bedanya kita harus ngatur dari right arrow jadi left arrow. Jadi dia bisa ke kanan kiri. Kalau misalnya mau ke atas bawah lagi, kita if then lagi, lalu key up arrow, key up arrow pressed. Ini fungsinya buat dia bisa ntar ke atas, terus kita bisa duplicate lagi jadi key down arrow, dia bisa ke bawah. Jadi semuanya ntar bisa ke kanan kiri atas bawah. Jadi kalau misalnya right arrow ini kita pakai change x by, right arrow sama left arrow kita pakai change x by, karena x itu kanan kiri. Kalau misalnya up sama down itu pakainya change y, karena yaitu atas sama bawah. Kalau misalnya left itu minus sama down juga minus. Nah, selanjutnya gimana caranya dynonya bisa meluncur dari samping ke tengah. Yang pertama kita green flag klik, habis itu show lagi, lalu kita pakai go to. Go to ini fungsinya untuk awal mulanya dia tuh mau di mana. Misalnya di sini. Nah, awal mulanya kita mau di sini, terus habis itu dia bisa meluncur. Gimana dia bisa meluncur? Gara-gara kita masukin blok glide. Glide ini fungsinya untuk meluncurin sprite-nya. Kita mau meluncurin sprite-nya ke sini misalnya, tengah ke minus 83. Terus habis itu dia itu ngucapin hello untuk 1 detik, ngucapin hello. Terus habis itu kita pakai forever lagi untuk ngangin selamanya sini. Terus habis itu kita masukin if then. Kalau misalnya gogunya itu ngedeketin, dia bakal ngucapin kata-kata yang udah kita tulis. Kalian bisa nge-setting sendiri nih untuk berapa detik. Terus abis itu setelah udah kayak gitu, kita tunggu dulu 1 detik. Terus abis itu dia bakal balik. Soalnya kita deketin. Terus habis itu ntar ada spot yang bakal jatuh dari bawah. Jadi dinanya itu bakal balik. Gimana caranya? Kita masukin guide lagi, meluncur buat ke samping. Nih, ke sampingnya aja. Dari sini ya bisa ngucapin, terus dia bakal balik. Dia ngucapin dulu, habis tunggu 1 detik, lalu dia bakal balik. Kalian tinggal set aja baliknya itu ke mana. Nah, terus habis itu setelah udah meluncur ke samping, kita masukin block height. Setelah itu kalian broadcast untuk sprite yang meluncur dari atas, biar ada pesan gitu. Broadcast itu fungsinya buat pesan-pesan. Nah, setelah itu kita bakal ke sprite routingnya. Nah, terus di sini kita wandering klik, kita butuh di variable, kita set dulu yang benda ajaib di bawah sini jadi 0. Terus kita when I receive ini buat ngambil broadcast yang tadi. Jadi kita udah keterima pesannya. Terus habis itu kita taruh di sini when I receive. Jadi misalnya setelah dinonya itu udah meluncur ke samping, terus habis itu rotinya itu muncul dari atas. Setelah itu kita show, lalu kita go to lagi kayak tadi. Awal mulanya itu dia bakal di mana, terus habis itu kita pakai glide lagi. Glide ini fungsinya kan untuk meluncur, jadi kita set lagi ini itu x dan y nya itu dari mana.
Terus habis itu jadi meluncurnya itu ke tengah-tengah. Jadi kalian tinggal set aja ke tengah-tengah di sini. Kalian lihat di sini, terus tinggal masukin di sini. Setelah itu kalian ambil blok forever, lalu if then ini kita masukin touching. Jadi kalau misalnya kita ngedeketin atau menyentuh sprite-nya pelatihnya itu, dia bakal ngomong kalian kasih aja pertanyaan, habis itu tunggu sebentar, lalu kalian kasih if then else di control di event. Nah, terusnya ada if then else. Ini fungsinya itu untuk kalau misalnya answernya itu benar, dia bakal ngomong benar gitu kan. Terus habis itu hide, lalu gimana caranya biar setelah udah benar itu kita bakal nambah skornya jadi 1. Nah, kalau misalnya kita salah, nah ini fungsinya ini, kalau misalnya salah else, kalau beda gitu kan, salah jawabannya itu salah kan, jawabannya ada di sini. Kalau benar ya benar, kalau misalnya salah ya dia bakal giniin salah. Oke, lanjut. Terus habis itu setelah itu kan ini udah gini. Nah, setelah itu dia bakal muncul dari atas dan ngasih pertanyaan. Udah benar. Lalu skornya itu bakal menambah. Setelah itu di sini bakal muncul tanda panah. Nah, kalau misalnya tanda panah itu dideketin atau menyentuh tanda panah, dia bakal ke backdrop yang lain. Nah, terus habis itu kita when klik, awal-awalnya itu kita bakal hide dulu. Kita hide dulu ini tanda panahnya. Setelah itu kita when I receive. Nah, di roti ini kita kasih broadcast pindah ke 2. Ini fungsinya untuk biar ngasih pesan ke ininya, ke tanda panahnya. Nah, setelah itu kita masukin when I receive pindah ke 2, dia bakal muncul. Setelah itu show muncul kan, lalu kita kasih forever untuk mengulang selamanya lagi, lalu kita kasih if then. Kalau misalnya tanda panahnya itu menyentuh Goku, dia bakal pindah backdrop ke backdrop yang kalian mau. Kalian tinggal taruh sini aja. Lalu kita kasih broadcast untuk ke level 2, ke yang ini nih, farmnya. Lalu setelah itu kita hide. Nah, lalu selanjutnya kita ke level yang kedua, yaitu kayak tadi lagi, kayak yang Dino. Kita when green flag pick dulu, awalnya itu hide, lalu kita nerima pesannya kan when I receive level 2, lalu kita show kalau misalnya udah when I receive. Setelah itu ke kayak tadi go to sama glide untuk awal munculnya dari mana, terus dia meluncurnya mau kemana. Kalian tinggal setting aja sendiri di sini. Lalu say hello lagi awalnya, dan forever, dan if then. Kalau misalnya kita menyentuh Gokunya nyentuh ayamnya itu, dia bakal ngomong, dia bakal ngucapin. Ini kalian tinggal isi aja sendiri sesuka kalian. Habis itu kalian tunggu lagi, lalu dia bakal balik ke grade lagi yang tadi. Setelah udah balik, dia bakal harus hilang, ngumpet gitu. Setelah itu kita kasih broadcast untuk yang kayak seperti tadi yang muncul dari atas. Kita broadcast keluar, lalu kita udah nerima broadcastannya. Jadi when I receive telur, dia bakal muncul pas di setting broadcastnya.
Setelah itu show, lalu kayak tadi go to sama glide lagi, dia muncul dari atas ke bawah. Terus itu kita setting awal mulanya itu di mana, go to, lalu glide mau ke mana munculnya. Ya awal mulanya itu kita one click flat click semua ya, one click flat click, abis itu hide. Terus abis itu kita kasih block forever lagi, dan if then sama if then else kayak tadi aja. Kalau misalnya kubunya itu ngedeketin atau menyentuh sprite-nya yang jatuh dari atas, dia bakal bertanya aja, habis itu tunggu sebentar. Lalu if then else, sini kasih answernya itu apa, misalnya answernya bertanya tadi, so dia bakal kalau benar dia bakal say ini terserah kalian mau apa. Habis itu dia bakal ngumpet terus habis itu gimana caranya pas kalau misalnya udah benar itu dia bakal nambah satu skor. Kita kasih aja change benda ajaib by 1, jadi dia bakal nambah. Terus kalau misalnya salah dia bakal ngomong ya salah kan. Terus habis itu kita kasih broadcast lagi untuk tanda panahnya, tanda panah, lalu ini bakal ke selesai ke level 3. When kita klik, habis itu hide dulu, setelah itu nerima pesan dari yang telur tadi. When I receive, ambil, pindah ke 3. Nah setelah udah when I receive, kita show. Setelah itu kita kasih block forever lagi, habis itu if then lagi. Kalau misalnya gobunya nyentuh, bakal switch backdrop lagi. Bakal switch backdrop, habis itu broadcast. Kita kasih broadcast lagi untuk ke level 3. Setelah itu hide in. Nah setelah itu kita ke level 3 sebenarnya. Print dulu. Ya. Baik, kita lanjut level, lalu hello. Dia bakal muncul lagi di sini. Bakal nanyain pertanyaan. Skornya nambah, lalu di sini muncul tanda panahnya lagi. Itu kita baca dan dia muncul lagi. Nah, pertama-tama kita when klik lagi, habis itu hide. Awalnya itu hide dulu, lalu kita nerima lagi pesan when I receive level 3 dari yang tadi ini tanda panahnya. Lalu kita show, dan lagi-lagi kita kita masukin go to sama glide biar dia itu bisa meluncur sama awalnya itu. Go to muncul fungsi tadi buat awal mulanya itu gimana, dia bakal ke setting di situ. Habis itu glide-nya untuk setting ini arahnya tuh dia meluncurnya mau kemana. Habis itu dia bakal ucapin hello lagi, terus kita kasih block forever. Nah setelah itu kita bakal masukin if then lagi. Kalau misalnya gobunya itu nyentuh dapetnya, dia bakal ucapin lagi ini tempat terakhir untuk 2 detik. Terus habis itu bakal kita nunggu dulu 1 detik. Habis itu dia bakal meluncur lagi, dia bakal balik lagi meluncur. Terus habis itu setelah dia meluncur balik, dia bakal ngumpet hide. Setelah itu kita broadcast lagi, broadcast untuk spread yang bakal jatuh dari atas makanannya. Lanjut, kita when green flag click, hide, terus kita nerima pesan lagi when I receive aku.
Habis itu kita show, lalu go to sama glide. Untuk yang tadi go to maksudnya untuk awal munculnya di mana, glide-nya untuk kamu mau meluncurnya itu di mananya, di tengah, di samping, di mana tuh. Habis itu forever lagi kita if then, habis itu lagi touching Goku. Kalau misalnya Gokunya nyentuh itu bakal nanyain pertanyaan, habis itu tunggu sebentar. Setelah itu kita masukin lagi if then else, dan kita masukin operator di sini kita masukin sensing, habis itu answer, terus sama ininya operatornya itu sama dengan terus itu jawabannya. Terus kalau misalnya benar bakal di terus habis itu dia ngumpet. Setelah itu dia bakal cara nambahin skornya itu pakai change benda ajaib by 1. Jadi ntar dia bakal nambah skornya. Terus kalau misalnya salah bilang lagi ya salah. Terus habis itu setelah itu yang terakhir kita kasih broadcast finish, hanya buat selesai. Terus habis itu setelah itu kan ini udah dia balik, habis ada makanan kita jawab pertanyaannya. Setelah udah tiba-tiba ada slide yang sini, habis itu kita deketin, kita hilang, terus habis itu dia bakal random. Nah habis itu dia bakal ucapin bye. Sini ini unicorn pertama-tama when don't click terus dia bakal lihat dulu, lalu kita nge-show variabel benda ajaibnya. Lalu kita nerima lagi pesan dari yang tadi finish, habis itu kita when I receive finish. Setelah itu kita tunggu dulu 1 detik, lalu dia bakal muncul. Nah nih go to awal mulanya itu mau dari mana, habis itu dia meluncurnya mau ke mana, ke sini misalnya kan. Kalian tinggal setting aja. Setelah itu wait dulu berapa detik, terus habis itu yang Gobunya ini kalau misalnya Gobunya menyentuh unicornnya ini, dia bakal hilang, ngumpet kayak masuk gitu. Habis itu kalian tinggal luncurin aja ke yang tadi ke sini, habis itu ke sini, habis itu meluncur ke sini. Itu dia set aja ini meluncurnya muncul 1 detik ke mana-mananya. Setelah itu kalau misalnya udah di sini itu bakal ngucapin thank you bye untuk 2 detik. Habis itu dia bakal meluncur ke samping. Setelah udah ke samping dia bakal ngumpet. Nah, terus habis itu variabel benda ajaibnya itu bakal hilang, jadi kita hide in. Setelah semuanya udah selesai, aku nambahin blok stop all, jadi semua bloknya itu bakal stop. Oke, jadi segitu aja demo dari yang aku jelasin. Maaf kalau ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.